warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maulidina dari kelompok auditori kelas 9E SMA Negeri 12 Cimahi. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi IPA kelas 9, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama halnya dengan manusia, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan untuk mempertahankan populasinya. Pada tumbuhan, perkembangbiakannya dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dapat terjadi tanpa campur tangan manusia. Adapun jenis perkembangannya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada tunas. Tunas yaitu tanaman yang muncul dari tanah dan berasal dari akar atau batang tanaman induknya. Contohnya ada kelapa, bambu, palem merah, dan juga tebu. Yang kedua yaitu adalah umbi batang. Umbi batang yaitu bagian batang yang mengalami pengembungan karena dijadikan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu ada kentang dan ubi jalar. Yang ketiga ada rizoma. Rizoma yaitu bagian batang yang berluas-luas dan tumbuh secara horizontal dari dalam tanah. Contohnya ada jahe dan juga lengkuas. Yang keempat yaitu adalah umbi lapis. Umbi lapis yaitu tumpukan daun yang tersusun rapat dan menebal, berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya ada bawang merah dan juga bawang bombay. Yang kelima ada stolon atau geragi. Stolon atau geragi yaitu batang tanaman yang menjalar di atas tanah. Contohnya ada tanaman stroberi dan juga rumput. Yang keenam dan yang terakhir yaitu adalah tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang tumbuh tidak pada tempat seharusnya. Contohnya yaitu tanaman cocor bebek. Kita lanjut pada vegetatif buatan. Vegetatif buatan terjadi dengan campur tangan manusia. Yang pertama ada cangkok, yaitu mengelupas suatu kulit tanaman berkayu. Contohnya pada tanaman mangga, tanaman jeruk, dan juga tanaman rambutan. Yang kedua yaitu merunduk. Merunduk adalah membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah. Namun harus tangkai tanaman yang lentur seperti tangkai tanaman bunga alamanda. Yang ketiga adalah stek. Stek yaitu memotong atau memisahkan dari induknya. Ada 3 macam stek, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Kita lanjut pada perkembangbiakan secara generatif. Di perkembangbiakan ini, sel telur dan sel sperma akan mengalami fertilisasi, dan alat reproduksinya adalah bunga. Maka dari itu, kita perlu mengetahui struktur dari bunga. Apa saja sih struktur dari bunga itu? Yang pertama ada alat kelamin jantan, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Kita sebut dengan benang sari. Yang kedua ada alat kelamin betina, yaitu kepala putih, tangkai putih, bakal buah, dan bakal biji yang kita sebut dengan putih. Lalu ada bagian bunga lainnya seperti mahkota yang berfungsi untuk memikat serangga, ada kelopak yang berfungsi untuk pelindung saat bunga masih berupa kuncup, ada dasar bunga yang berfungsi untuk tempat menempelnya bunga, dan juga ada tangkai bunga. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan proses penyerbukan. Adapun macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya antara lain, yang pertama yaitu adalah anemogami atau penyerbukan dibantu oleh angin. Ciri-ciri tanamannya yaitu bunganya kecil dan tangkainya mudah bergoyang tertiup oleh angin. Contoh tanamannya yaitu ada jagung dan juga padi. Yang kedua yaitu adalah entomogami. Entomogami terjadi dengan bantuan serangga, contohnya adalah lebah. Ciri tanamannya yaitu memiliki bunga yang berwarna menarik dan menghasilkan nektar. Contohnya adalah bunga matahari. Yang ketiga yaitu ornitogami. Ornitogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh burung. Contoh burungnya adalah burung kolibri. Ciri tanamannya memiliki bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, dan menghasilkan nektar. Contoh bunganya adalah bunga cangkring. Yang keempat yaitu kiropterogami. Kiropterogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri tanamannya yaitu warnanya menarik, menghasilkan bau, menghasilkan nektar, dan mekar pada malam hari. Contohnya adalah tanaman kaktus. Yang kelima dan yang terakhir adalah antropogami. Antropogami yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia.
Ciri tanamannya yaitu bunga yang berumah dua. Maksudnya bagaimana sih bunga yang berumah dua itu? Jadi, dalam satu pohon hanya ada satu bunga jantan atau satu bunga betina saja. Contohnya yaitu tanaman anggrek. Selain penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya, adapun penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama ada penyerbukan sendiri, yang kedua ada penyerbukan tetangga, yang ketiga ada penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Pernahkah kamu melihat tumbuhan yang tempat tumbuh induknya berjauhan dengan tempat tumbuh anaknya? Nah, hal itu terjadi karena adanya penyebaran biji. Adapun macam-macam cara penyebaran biji antara lain dibantu oleh air, angin, hewan, serangga, manusia, mamalia, kelelawar, dan juga burung. Apakah kamu mendengar kata perkecambahan? Dormasi, yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Berakhirnya masa dormasi ketika biji sudah mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Hal ini disebut dengan tahap perkecambahan. Cukup sekian penjelasan materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.